Selamat pagi semuanya. Apa kabar pada pagi hari ini? Kita membaca satu kata motivasi ya. Orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Judul materi informatika kelas 8 hari ini adalah mengenal enkripsi ya. Kita masih di bab 1 jaringan internet loh. Kita ngelihat dulu materinya di bagian C itu mengenal enkripsi. Pada saat siswa sedang mencari informasi di internet, baik itu membaca artikel atau bahkan untuk sekedar bermain Facebook, tentu ada saatnya di mana siswa perlu untuk memasukkan data pribadi peserta didik yang tentunya bersifat sensitif. Hal yang dimaksud dengan data sensitif disinilah data seperti password, informasi kartu kredit, informasi akun bank, surat rahasia atau bahkan percakapan peserta didik dan berbagai lain dikatakan adalah pengamanan ya, atau disebut dengan istilah enkripsi. Enkripsi adalah sebuah metode mengubah bentuk atau wujud dari sebuah data menjadi wujud yang tidak mudah untuk dipahami begitu saja tanpa menggunakan sebuah pola atau kunci tertentu. Enkripsi juga dapat digunakan untuk melindungi data yang tersimpan pada perangkat penyimpanan seperti hard disk, CD atau flash disk. Lalu bagaimana cara kerja enkripsi? Keamanan informasi pada internet disiapkan dengan berbagai macam jenis metode ya. Data yang dikirim telah dienkripsi terlebih dahulu. Lalu data tersebut kita sebut dengan plain text. Data tersebut kemudian dienkripsi menggunakan algoritma enkripsi dan kunci enkripsi. Lalu jenis-jenis enkripsi. Di sini yang pertama adalah public key kunci asimetris. Kriptografi asimetris atau juga dikenal dengan sebagai kriptografi kunci publik menggunakan dua kunci yang berbeda, yaitu satu publik dan satu private yang saling terkait secara matematis. Jadi kalau yang pertama tadi kita lihat adalah public key kunci asimetris. Lalu yang kedua adalah private key kunci simetris. Jadi kunci simetris di sini menggunakan kunci dan yang sama untuk melakukan enkripsi, dekripsi pada data. Pada saat akan melakukan dekripsi, pengirim harus terlebih dahulu membagikan keywordnya agar mampu dideskripsi oleh penerima. Kita lihat berikutnya adalah keterangan tentang enkripsi ya. Jadi enkripsi sendiri merupakan hal yang penting di era digital saat ini. Saat melakukan interaksi secara online, adanya keamanan yang ditawarkan internet. Hal ini penting karena terkadang penyebab masalah keamanan karena oleh pengguna atau human error. Lalu macam-macam enkripsi pada pemrograman website. Yang pertama metode enkripsi MD2 atau di sini message digest ya, algoritma dan di sini fungsinya adalah cryptographic hash ya, yang dikembangkan oleh Ronald Rivers pada tahun 1989. Sedangkan metode enkripsi MD4 di sini yang dirancang oleh Profesor Ronald Rivers dari MIT pada tahun 1990. Sedangkan yang C adalah metode enkripsi MD5 atau dikenal dengan message digest ya. Di sini adalah salah satu serangkaian algoritma message digest yang didesain oleh Profesor Ronald Rivers dari MIT 1994. Kita lihat berikutnya. Di sini tadi kita sudah lihat ya, yang sebelumnya kan macam-macam enkripsi ya. Lalu di sini kita lihat macam-macam enkripsi pada pemrograman. Tadi masih yang D adalah metode enkripsi SH atau serangkaian fungsi cryptographic hash yang dirancang oleh National Security Agency dan diterbitkan ya sebagai US Federal Information Processing sekalian. Dan yang E adalah metode enkripsi, merupakan salah satu jenis stream ya, yaitu memproses unit atau input data pada suatu saat. Dan yang terakhir adalah metode enkripsi base 64 atau 64 adalah sistem untuk mewakili data mentah byte
sebagai karakter ASCII. Yang F adalah metode enkripsi base64. Ini sistem mewakili data mentah ya sebagai karakter ya. Lalu base64 ini menyediakan 6 bit, encoding 8 bit ya. Baik anak-anak, kita lihat di sini. Sebelumnya tadi kita pelajari macam-macam enkripsi pada program ada 6 ya. Jadi metode enkripsi MD2, 4, 5, lalu ke sini ada enkripsi SAA, lalu RC4, lalu base64 ya. Lalu ada beberapa pengertian bandwidth ya. Apa sih pengertian bandwidth ya? Ini lebar saluran data yang dilewati secara bersama-sama oleh data yang ditransfer. Sedangkan jaringan adalah telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Yang berikutnya adalah router ya, peralatan bekerja pada layar 3 open system interconnection dan sering digunakan untuk menyambungkan jaringan luas seperti wide area network atau yang kita kenal dengan WAN. Sistem operasi sendiri adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan operasi sistem. Thanks and take care of you. Di sini tetap masih ada kata-kata motivasi ya. Seseorang yang berhenti belajar adalah orang lanjut usia, meskipun umurnya masih remaja. Seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Ya, baik anak-anak, saya akan akhiri ya tentang metode. Baik anak-anak, saya akan akhiri ya tentang metode enkripsi ini. Silakan kembali dipelajari LKS-nya, dan tentunya pertemuan berikutnya sudah masuk ke materi bab yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat belajar.